Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang senyap itu. Malam ini, seperti malam-malam biasanya, aku duduk berhadapan dengan Arya, suamiku selama 7 tahun terakhir. Di sudut ruangan, Narti, asisten rumah tangga yang baru bekerja 2 tahun di sini, berdiri dengan kepala tertunduk, siap menuangkan air atau mengambilkan nasi tambah. Sekilas, kami tampak seperti keluarga kelas menengah atas yang normal. Arya dengan kemeja kerjanya yang masih rapi, aku dengan pakaian santai namun elegan, dan suasana rumah yang bersih terawat. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang kutahan sekuat tenaga agar tidak meledak dan menghancurkan segalanya. Setidaknya, belum saatnya meledak. Masakan Narti enak malam ini, ya, Ma? Arya berbasa-basi, memecah keheningan. Ia menyendok tumis kangkung dengan lahap. Matanya sesekali melirik arah Narti, lirikan yang dulu kuanggap sebagai bentuk keramahan majikan, namun kini aku tahu arti sebenarnya di balik tatapan itu. Itu adalah tatapan lapar. Tatapan memuja. Tatapan seorang suami kepada istri mudanya. Aku tersenyum tipis, meremas serbet di pangkuanku hingga buku-buku jariku memutih. Iya, Mas. Narti memang pintar masak. Sayang banget kalau suatu hari dia nggak kerja di sini lagi. Aku melihat bahu Narti menegang sedikit. Arya tersedak pelan, lalu buru-buru meminum airnya. Uhuk. Ya maksudnya, kan dia betah di sini. Kenapa harus pergi? Jawab Arya, berusaha terdengar santai, meski aku bisa melihat keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Malam ini adalah malam penentuan. Aku tahu skenario mereka. Aku sudah membaca naskah busuk yang mereka susun di belakang punggungku. Berkat sebuah ponsel bekas yang, tak sengaja, kutinggalkan dalam mode perekam suara di kamar tamu, kamar yang sering dimasuki Arya saat aku sedang di kantor, aku tahu segalanya. Aku tahu tentang pernikahan siri yang dilakukan di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota 3 bulan lalu. Aku tahu tentang panggilan, Mas, dan Sayang, yang mereka gunakan saat aku tidak ada. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu rencana besar mereka minggu ini. Narti melangkah maju sedikit, meremas ujung daster seragamnya. Wajahnya dipasang mode memelas, sebuah ekspresi yang dulu sering membuatku iba dan memberinya bonus gaji. Bu Sarah. Suaranya lirih, bergetar dibuat-buat. Aku menoleh, memasang wajah polos dan penuh perhatian. Ya, Nar? Ada apa? Kok mukanya sedih begitu? Anu, Bu, emak di kampung sakit keras. Barusan adik saya telepon, katanya emak jatuh di kamar mandi. Kakinya patah, nggak ada yang ngurus. Narti mulai menangis. Air matanya turun dengan lancar. Harus kuakui, aktingnya layak dapat piala. Aku meletakkan sendok, menatapnya dengan keprihatinan yang kubuat-buat. Innalillahi, ya ampun, kasihan sekali emak kamu. Terus gimana? Saya mau izin cuti, Bu. Seminggu saja. Saya mau nengok emak, sekalian ngurus pengobatannya. Boleh ya, Bu? Saya janji setelah seminggu saya langsung balik kerja lagi. Aku melirik Arya. Suamiku itu pura-pura sibuk dengan makanannya, tapi aku tahu telinganya dipasang tajam-tajam. Waduh, seminggu ya? Lama juga, gumamku, mengetuk-ngetuk dagu seolah sedang berpikir keras. Tapi kalau orang tua sakit, ya mau gimana lagi? Namanya musibah. Arya tiba-tiba meletakkan sendoknya. Ma, izinkan sajalah. Kasihan. Kita kan juga punya orang tua. Bayangkan kalau mama yang sakit dan kamu nggak bisa pulang. Lihatlah suamiku yang budiman ini. Membela selingkuhannya dengan dalih kemanusiaan. Betapa mulianya. Iya sih, Pak, jawabku. Ya sudah, Nar, kamu boleh cuti. Mulai kapan? Besok pagi, Bu. Saya mau ngejar bus pagi, jawab Narti cepat. Matanya berbinar, kilatan kemenangan yang gagal ia sembunyikan sepenuhnya. Baiklah. Nanti saya tambahin sangu buat berobat emak kamu. Kataku, terima kasih, Bu. Ibu memang majikan paling baik. Serunya, lalu mundur kembali ke dapur. Satu babak selesai. Sekarang giliran pemeran utama pria. Arya berdeham, membersihkan tenggorokannya.
Ia mengambil tisu dan mengelap mulutnya. Gestur ini selalu ia lakukan saat sedang gugup atau hendak berbohong. Kebetulan Narti cuti besok. Papa juga ada kabar mendadak dari kantor. Oh ya? Tanyaku, menatap lurus ke matanya. Kabar apa? Tadi sore Pak Bos telepon. Proyek yang di Kalimantan itu ada masalah teknis. Klien marah-marah dan minta perwakilan senior datang ke sana besok juga. Jadi, Papa ditugaskan buat ke sana selama, ya, kira-kira seminggu juga. Sampai masalahnya kelar. Kalimantan. Hutan rimba. Padahal tiket pesawat yang kutemukan di riwayat emailnya, yang lupa ia logo di iPad ruang tengah, jelas-jelas tertulis, Jakarta, Denpasar, Bali. Garuda Indonesia. 2 penumpang, Arya Wiguna Irina Hartati, nama asli Narti sesuai KTP. Wah, kok bisa pas banget ya, Pak? Ujarku sambil tersenyum manis. Narti cuti seminggu, Papa dinas luar seminggu. Jadi aku sendirian dong di rumah? Wajah Arya memucat sesaat. Ya kebetulan aja, Namanya juga tugas kantor. Papa juga maunya di rumah nemenin kamu, tapi ini perintah atasan. Kalau nggak berangkat, bisa bahaya buat posisi Papa. Aku mengangguk-angguk. Iya, aku ngerti kok. Karir Papa kan penting. Apalagi Papa sekarang tulang punggung keluarga, maksudku, Papa kan kepala keluarga. Aku sengaja menyindir halus. Arya memang bekerja, tapi gajinya hanya cukup untuk operasional sehari-hari dan cicilan mobilnya. Rumah mewah ini, isinya, deposito, dan tabungan utama. Semuanya warisan dari mendiang ayahku dan hasil dari bisnis butik serta properti yang kujalankan. Arya sering lupa bahwa tanpa aku, dia hanyalah staf manajer menengah dengan gaji pas-pasan. ATM yang ia pegang adalah kartu tambahan dari rekening utamaku. Kartu kredit yang ia gesek untuk membelikan Narti gelang emas bulan lalu, itu juga atas namaku. Jadi Papa berangkat besok juga? Tanyaku. Iya, penerbangan pagi. Sama kayak Narti mungkin jamnya, tapi beda tujuan pastinya. Ia tertawa sumbang. Tawa yang terdengar seperti gesekan piring pecah di telingaku. Ya udah kalau gitu. Malam ini Papa packing gih. Biar aku bantu siapin bajunya. Nggak usah. Tolaknya cepat. Nggak usah, Kamu istirahat aja. Biar Papa packing sendiri. Lagian cuma bawa baju lapangan kok, kan ke proyek. Tentu saja dia menolak. Kalau aku yang packing, aku akan memasukkan kemeja flanel dan celana jeans kasar. Sedangkan dia butuh kemeja pantai bermotif bunga, celana pendek chino, dan kacamata hitam untuk honeymoon di Seminyak. Oke kalau Papa maksa. Aku mau nonton TV dulu di kamar. Aku bangkit dari kursi, mencium pipi Arya sekilas, ciuman perpisahan untuk suami yang tak akan pernah kulihat sama lagi, dan berjalan menuju kamar utama. Begitu pintu kamar tertutup, senyumku lenyap. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan jijik dan amarah yang meluap-luap. Aku berjalan ke arah meja rias, membuka laci terkunci, dan mengeluarkan sebuah map merah. Di dalamnya ada salinan bukti transfer Arya ke rekening Narti. Foto-foto mereka berdua makan di warung bakso dengan pose mesra. Dan yang paling baru, screenshot pesanan hotel bintang 5 di Nusa Dua seharga 5 juta per malam. 5 juta per malam menggunakan kartu kredit tambahanku. Nikmatilah malam ini, Mas, bisikku pada pantulan diriku di cermin. Wajahku tenang, tapi mataku dingin. Kalian pikir kalian sedang merancang liburan surga. Kalian tidak tahu, tiket yang kalian pegang itu tiket menuju neraka. Aku mengambil ponselku, mendial nomor seseorang. Halo, Pak Herman, sapaku pada pengacara keluargaku yang setia. Ya, Bu Sarah. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Siapkan berkasnya, Pak. Gugatan cerai. Dan tolong hubungi pihak bank besok pagi jam 10 tepat. Saya mau semua akses keuangan atas nama Arya Wiguna dan kartu tambahan yang dia pegang dibekukan total. Blokir semuanya. Jangan sisakan 1 rupiah pun. Baik, Bu. Apakah Ibu yakin? Sangat yakin. Oh ya, satu lagi. Tolong urus pemecatan Narti secara resmi. Tapi suratnya kirimkan ke alamat kampungnya saja biar keluarganya tahu kelakuan anaknya. Untuk Arya kirimkan,
Hadiah, spesial itu ke hotel tempat mereka menginap di Bali. Pastikan sampai tepat saat mereka check-in. Dimengerti, Bu. Rencana berjalan sesuai instruksi. Aku mematikan telepon. Melirik jam dinding. Pukul 9 malam. Di luar kamar, aku mendengar suara gereret koper roda di lantai. Arya sedang bersiap. Aku bisa membayangkan dia memasukkan celana renang barunya sambil bersenandung pelan, membayangkan deburan ombak Bali dan tubuh muda Narti. Aku berbaring di tempat tidur, menarik selimut sutra yang halus. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Karena besok, pertunjukan sirkus yang sebenarnya baru akan dimulai. Dan kali ini, akulah ringmasternya. Pukul 5 pagi, alarm di ponsel Arya berbunyi, memecah keheningan kamar yang dingin oleh pendingin ruangan. Di sampingnya, aku sudah terjaga sejak 2 jam lalu. Aku tidak bisa tidur. Adrenalin, rasa sakit, dan antisipasi bercampur menjadi satu adonan pahit di perutku. Namun, begitu Arya menggeliat, aku segera memejamkan mata, mengatur napas agar terlihat teratur, berpura-pura masih terlelap dalam mimpi yang damai. Aku merasakan pergerakan kasur saat Arya bangun perlahan. Dia berusaha tidak membangunkanku. Bukan karena sayang, aku yakin, tapi karena dia takut aku akan bertanya macam-macam atau menahannya lebih lama. Dia mengendap-endap ke kamar mandi. Tak lama kemudian, suara guyuran air shower terdengar. Aku membuka mata. Menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan lampu gantung kristal yang dulu kami pilih bersama saat baru menikah. Dulu, aku membayangkan rumah ini akan penuh dengan tawa anak-anak. Sekarang, rumah ini terasa seperti set lokasi syuting film horor psikologis di mana aku adalah pemeran utama yang sedang dijebak. Bangun, Sarah. Pertunjukan terakhir, bisikku pada diri sendiri. Aku bangkit, merapikan rambut, dan mencuci muka. Ketika Arya keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang, aku menyapanya dengan senyum paling cerah yang bisa kucetak. Pagi, Pak. Udah siap berangkat? Tanyaku sambil menyiapkan baju-baju yang semalam katanya dia pilih sendiri. Kemeja lapangan berbahan drill dan celana jeans. Pakaian yang sangat meyakinkan untuk seseorang yang mengaku akan pergi ke lokasi proyek tambang di Kalimantan. Pagi, MA, jawabnya, sedikit terkejut melihatku sudah segar. Iya nih. Pesawatnya jam 8, jadi harus jalan jam 6 biar nggak kena macet. Sarapan dulu ya. Aku tadi minta Narti bikinin nasi goreng spesial sebelum dia pergi. Kasihan kan dia juga mau perjalanan jauh naik bus. Ujarku. Arya mengangguk kaku. Iya, ide bagus. Kami turun ke ruang makan. Di sana, Narti sudah siap. Dia tidak memakai seragam kerjanya. Dia mengenakan gamis sederhana yang agak lusuh dan kerudung instan yang warnanya sudah pudar. Tas ransel besar tergeletak di dekat pintu dapur. Dia benar-benar mendalami perannya sebagai pembantu yang sedang berduka dan akan pulang kampung naik bus ekonomi. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Sapa Narti dengan suara serak. Matanya sedikit sembab. Mungkin dia menggosoknya dengan bawang atau memang dia aktris watak yang berbakat. Pagi, Nar. Gimana perasaan kamu? Udah siap? Tanyaku sambil mengambil piring. Sedih, Bu. Mikirin emak terus. Tapi saya harus kuat. Jawabnya. Aku menahan diri untuk tidak melempar piring ke wajahnya. Makan dulu, Nar. Kamu butuh tenaga. Perjalanan bus ke kampungmu kan jauh, bisa 10 jam lebih. Kami makan dalam keheningan yang aneh. Arya makan dengan cepat, matanya terus melirik jam tangan. Narti makan sedikit-sedikit, menjaga image sedihnya. Aku makan dengan santai, menikmati setiap kunyahan seolah-olah ini adalah sarapan paling lezat di dunia. Di kepalaku, aku sedang menghitung mundur. Selesai sarapan, saatnya perpisahan pertama. Narti menyalami tanganku. Dia menunduk dalam-dalam, mencium punggung tanganku. Betapa ironisnya. Bibir yang sama yang mencium tanganku ini, aku tahu pasti juga sering mencium bibir suamiku di belakangku. Hati-hati ya, Nar. Salam buat emak, kataku. Aku merogoh saku celanaku dan mengeluarkan amplop tebal. Ini, ada tambahan sedikit. Buat beli buah-buahan atau obat buat emak. 2 juta. Cukup kan?
Mata Narti membelalak. Dia melirik Arya sekilas, lalu kembali menatapku. Ada kilatan rasa bersalah, atau mungkin hanya kaget, di matanya, tapi sifat serakahnya menang. Tangan itu gemetar saat menerima amplop dariku. Ya Allah, Bu, Ibu baik banget. Terima kasih banyak, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu, ucapnya terbata-bata. Amin. Udah sana, nanti ketinggalan bus. Kamu naik ojek online dulu kan ke terminal? Iya, Bu. Saya pamit. Pak, saya pamit, katanya pada Arya. Arya hanya mengangguk wibawa. Hati-hati, Nar. Semoga ibumu cepat sembuh. Narti berjalan keluar pintu, menggendong tas ransel lusuhnya. Aku melihatnya berjalan sampai gerbang depan, di mana sebuah ojek online sudah menunggu. Begitu motor itu melaju, aku tahu tujuannya bukan terminal bus Pulau Gadung. Tujuannya adalah sebuah minimarket atau pom bensin beberapa blok dari sini, titik temu yang sudah mereka sepakati. Kasihannya dia, gumam Arya, berdiri di sebelahku. Iya. Semoga dia sadar diri dan tahu terima kasih. Jawabku penuh arti. Arya menegang sedikit, lalu berdeham. Ya udah, Ma. Papa juga harus jalan sekarang. Driver kantor udah nunggu di depan. Tentu saja tidak ada driver kantor. Itu taksi online yang dia pesan. Mobil pribadinya dia tinggal di rumah agar aku tidak curiga jika melihat kilometernya tidak bertambah banyak, atau takut aku melacak GPS mobilnya. Dia pikir dia cerdas. Arya mengambil koper kabinnya. Koper yang isinya kemeja lapangan. Tapi aku tahu, di lapisan bawah koper itu, tersembunyi kemeja pantai dan celana pendek yang dia beli diam-diam online dan dikirim ke alamat kantornya minggu lalu. Papa berangkat ya. Kamu jaga diri di rumah. Kalau ada apa-apa, telepon aja. Tapi mungkin di sana sinyal agak susah. Namanya juga di hutan. Katanya, menyiapkan alibi kenapa nanti handphonenya akan sulit dihubungi. Aku merapikan kerah bajunya, menatap matanya dalam-dalam. Iya, Pak. Papa hati-hati ya. Jangan nakal. Arya tertawa canggung. Nakal apa sih, Ma? Orang kerja kok dibilang nakal. Dia mencium keningku. Dingin. Hamba. Dah, Ma. Dah, Pak. Aku mengantarnya sampai pintu gerbang. Taksi online warna hitam sudah menunggu. Arya memasukkan kopernya ke bagasi, melambaikan tangan, lalu masuk ke dalam mobil. Aku berdiri di depan pagar rumah megah kami, melambaikan tangan seperti istri setia yang melepas suaminya berjuang mencari nafkah. Aku terus melambai sampai mobil itu berbelok di ujung jalan dan menghilang dari pandangan. Detik itu juga, tanganku turun. Senyumku lenyap seketika, digantikan oleh wajah datar yang dingin. Udara pagi yang segar tiba-tiba terasa menyesakan, tapi bukan karena sedih. Itu adalah sesak karena amarah yang akhirnya kuturuti untuk keluar. Aku berbalik badan, menatap rumah 2 lantai yang berdiri kokoh di belakangku. Rumah yang kubeli dengan uang warisan orang tuaku. Rumah yang kurenovasi dengan hasil keringat butikku. Rumah di mana aku memberi Arya tempat bernaung, memberinya status sosial, memberinya harga diri yang tidak ia miliki sebelumnya. Dan ini balasannya. Aku masuk ke dalam rumah dan membanting pintu utama dengan keras. Blam. Suara itu bergema ke seluruh ruangan kosong. Baiklah, desisku. Waktunya bersih-bersih. Sementara itu, di dalam taksi yang melaju menuju Bandara Soekarno-Hatta, Arya menghembuskan napas panjang. Dia melonggarkan dasinya dan menyandarkan punggung ke kursi. Jantungnya masih berdebar kencang, takut ketahuan di detik-detik terakhir. Tapi Sarah, istri yang dianggapnya terlalu polos dan naif itu, tidak menunjukkan tanda-tanda curiga sedikitpun. Dia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan WhatsApp. Arya, aman, Yang. Aku udah di jalan. Kamu udah sampai mana? 2 menit kemudian balasan masuk. Narti, udah di Alfamart depan komplek, Mas. Lagi nunggu GrabCar. Deg-degan banget sumpah. Istrimu tadi ngasih aku 2 juta. Rejeki anak soleh buat kita jajan di Bali hihihi. Arya tersenyum miring membaca pesan itu. Sarah memang bodoh, pikirnya. Terlalu baik sampai bisa dimanfaatkan.
Uang 2 juta itu lumayan untuk tambahan makan malam seafood di Jimbaran nanti. Setengah jam kemudian, Arya tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dia turun dengan gaya perlente, menyeret koper kabinnya. Dia berjalan menuju area check-in yang sudah disepakati. Matanya memindai kerumunan, mencari sosok yang dikenalnya. Dan di sanalah dia. Narti tidak lagi terlihat seperti pembantu rumah tangga yang tadi pagi menangis-nangis. Dia sudah berganti pakaian di toilet pom bensin tadi. Gamis lusuh dan kerudung pudar itu sudah lenyap. Entah disimpan di tas atau dibuang. Sekarang, Narti mengenakan summer dress bermotif bunga matahari dengan potongan leher rendah yang mengekspos kulitnya. Dia memakai topi. Pantai lebar dan kacamata hitam besar yang menutupi setengah wajahnya. Lipstik merah menyala menghiasi bibirnya. "Mas?" seru Narti sambil melambaikan tangan, sedikit berjingkat. Arya menghampirinya, tersenyum lebar. Rasa takut akan dosa dan pengkhianatan itu menguap begitu melihat penampilan istri mudanya yang menggoda. "Wah, cantik banget istri mas ini. Gak kelihatan kayak abis nangisin emak," goda Arya sambil merangkul pinggang Narti. Narti terkikik manja, memukul pelan dada Arya. "Ah mas bisa aja. Emak kan urusan nanti, sekarang urusan kita dulu. Aman kan?" "Aman dong." Sarah nggak curiga sama sekali. Dia malah ngedoain aku selamat sampai lokasi proyek. Arya tertawa kecil, merasa superior. "Ya udah yuk, check-in. Aku udah nggak sabar mau lihat pantai." Mereka berjalan beriringan menuju counter check-in Garuda Indonesia. Arya mengeluarkan kartu identitas dan kode booking di ponselnya. "2 orang ya, Mbak." "Ke Denpasar," kata Arya pada petugas konter dengan percaya diri. Petugas itu memproses tiket mereka, menempelkan label bagasi pada koper Arya dan tas besar Narti. Duduknya mau berdampingan. "Pak?" "Pasti dong, Mbak. Masa pisah? Kita lagi honeymoon nih," celetuk Narti genit. Arya menyikutnya pelan, memberi kode agar tidak terlalu mencolok, tapi wajahnya menyiratkan kebanggaan. Petugas itu hanya tersenyum sopan dan memberikan boarding pass. "Gerbang 14 ya, Pak, Bu. Boarding pukul 7.30. Dengan boarding pass di tangan, mereka merasa dunia milik berdua. Mereka berjalan menuju pemeriksaan keamanan, lalu masuk ke area tunggu eksklusif. Arya memiliki akses lounge gratis, fasilitas dari kartu kredit platinum tambahan yang diberikan Sarah. Mereka duduk di sofa empuk lounge, mengambil makanan prasmanan sepuasnya. Narti mengambil piring penuh dengan kue-kue dan jus jeruk, sementara Arya menyesap kopi panas. "Enak ya jadi orang kaya, Mas," bisik Narti sambil mengunyah krowasang. "Duduk enak, makan gratis. Coba kalau aku masih di rumah itu, jam segini lagi nyuci piring bekas sarapan Bu Sarah." Arya mengelus tangan Narti. "Sabar ya. Nanti kalau proyek-proyek Mas berhasil dan Mas udah punya modal sendiri, Mas bakal ceraikan Sarah. Kita beli rumah sendiri, kamu nggak usah kerja lagi. Jadi ratu aja. Janji ya, Mas?" "Janji." Sebuah janji kosong dari seorang pria yang bahkan tiket pesawatnya dibayar menggunakan poin miles dari kartu kredit istrinya. Tapi Narti, yang silau oleh kemewahan semu, menelan janji itu bulat-bulat. Panggilan boarding terdengar. Mereka berjalan menuju pesawat dengan langkah ringan. Saat masuk ke kabin pesawat dan duduk di kursi yang nyaman, Arya merasa ini adalah puncak kehidupannya. Di sebelahnya ada wanita muda yang memuja dia, di saku ada kartu kredit limit besar, dan di belakang ada istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Pesawat mulai bergerak mundur, pushback. Arya mematikan ponselnya. "Sampai jumpa Jakarta, sampai jumpa Sarah," batinnya. "Selamat datang kebebasan." Pesawat lepas landas, menembus awan, membawa sepasang pengkhianat itu menuju Pulau Dewata. Mereka tidak tahu bahwa di bawah sana, di rumah yang baru saja mereka tinggalkan, badai sedang mengamuk. Kembali ke rumah. Pukul 9 pagi. Aku tidak menangis. Tidak ada gunanya air mata untuk sampah. Setelah mereka pergi, aku langsung beraksi. Langkah pertama, keamanan. Aku menelepon Pak Maman, tukang kunci langganan komplek. "Pak, tolong ke rumah sekarang.
Saya mau ganti semua kunci pintu utama, pintu samping, dan gembok pagar. Semuanya. Dan saya mau yang model smart lock terbaru yang pakai sidik jari dan PIN. Yang lama buang saja, perintahku lewat telepon. Sambil menunggu Pak Maman datang, aku masuk ke kamar tidur. Tempat di mana Arya tidur selama 7 tahun ini. Aku membuka lemari pakaiannya. Aroma parfum murah Arya menyeruak. Dulu aku suka wanginya, sekarang baunya membuatku mual. Aku menarik koper besar, koper lamaku yang sudah jarang dipakai, dan mulai mengeluarkan isinya. Bukan packing rapi seperti mau liburan. Ini adalah pembersihan. Aku menarik semua kemeja kerjanya dari gantungan. Sret, sret, sret. Kemeja-kemeja mahal merek Aro dan The Executive yang kubelikan setiap ulang tahunnya, kulempar begitu saja ke lantai. Celana bahan, jas, dasi, pakaian dalam, semuanya kutumpuk menjadi satu gunungan kain di tengah kamar. Aku mengambil kardus-kardus bekas belanja online dari gudang. Dengan kasar, aku memungut baju-baju itu dan memadatkannya ke dalam kardus. Tidak dilipat. Cuma dijejalkan seperti sampah. Saat aku membuka laci nakas di sisi tempat tidur Arya, aku menemukan sebuah kotak kecil beludru. Isinya sepasang anting emas putih. Modelnya norak, bukan seleraku. Ada bon pembelian di bawahnya. Tanggalnya seminggu yang lalu. Harganya 3 juta. Oh, jadi ini kado anniversary siri kalian? Gumamku sambil tertawa sinis. Aku melempar kotak perhiasan itu ke dalam kardus yang berisi celana dalam kotornya. Cocok. Aku bergerak ke kamar mandi. Sikat gigi Arya, sabun mukanya, alat cukurnya, semuanya kusapu masuk ke kantong kresek hitam. Tidak ada yang boleh tersisa. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak ingin kulihat lagi di rumah ini. Suara bor terdengar dari lantai bawah. Pak Maman sudah datang dan sedang bekerja merusak silinder kunci lama. Suara bor itu terdengar merdu di telingaku, seperti musik yang menandakan bahwa benteng pertahananku sedang diperkuat. Setelah 1 jam berkutat, kamar itu kosong dari barang-barang Arya. 5 kardus besar tertumpuk di lorong. 2 kantong plastik hitam besar berisi sepatu dan barang-barang kamar mandi tergeletak di sampingnya. Aku menelepon pos satpam. Pak Junaedi, tolong kirim 2 orang ke rumah saya sekarang. Ada barang-barang bekas yang mau saya keluarkan. Tolong angkut dan taruh di pos satpam depannya. Nanti kalau ada yang namanya Arya Wiguna mau ambil, suruh ambil di pos saja. Dia dilarang masuk komplek mulai hari ini, kataku tegas. Di ujung telepon, Pak Junaedi terdengar bingung. Pak Arya, Bu, suami ibu, dilarang masuk. Bapak dengar perintah saya kan? Atau Bapak mau saya laporkan ke pengelola karena membiarkan orang asing masuk tanpa izin pemilik rumah? Ancamku. Sertifikat rumah ini atas namaku, jadi akulah rajanya. Baik, Bu. Siap. Segera dilaksanakan. Tak lama kemudian, satpam datang dan mengangkut kardus-kardus itu. Rumahku terasa lebih lapang. Lebih bersih. Langkah kedua, keuangan. Aku duduk di ruang kerja, membuka laptop, dan masuk ke internet banking. Jariku menari di atas keyboard, mengakses menu pengaturan kartu kredit tambahan. Kartu kredit platinum, Arya Wiguna. Status, aktif. Limit, 100 juta rupiah. Aku mengklik tombol blokir tutup kartu. Sebuah pop-up konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini permanen? Sangat yakin, ucapku. Klik. Layar berkedip. Status berubah menjadi terblokir. Lalu aku menelepon call center bank prioritas di mana aku menjadi nasabah utamanya. Selamat pagi, Ibu Sarah. Ada yang bisa dibantu? Suara ramah customer service menyapa. Mbak, tolong cek rekening tabungan bersama atas nama saya dan Arya Wiguna. Baik, Bu. Sedang saya cek. Ya, rekening nomor sekian. Saldonya saat ini ada 350 juta rupiah. Pindahkan semuanya sekarang ke rekening pribadi saya yang satu lagi. Sisakan saldo minimal saja, 50.000 rupiah. Lalu bekukan akses ATM untuk kartu yang dipegang suami saya dengan alasan keamanan. Laporkan ada aktivitas mencurigakan dari Bali nanti siang. Baik, Bu Sarah. Akan segera kami proses pemindah bukuan dan penonaktifan kartunya. Ada lagi? Itu saja.
Terima kasih. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi kerjaku yang empuk. Aku memejamkan mata, membayangkan posisi Arya saat ini. Mungkin pesawatnya sedang cruising di ketinggian 30.000 kaki. Dia mungkin sedang tertidur, atau mengobrol mesra dengan Narti, membayangkan hotel bintang 5, makan malam mewah, dan belanja oleh-oleh. Mereka tidak tahu bahwa saat roda pesawat mereka menyentuh landasan pacu Bandara Ngurah Rai nanti, mereka akan mendarat sebagai gelandangan. Aku melirik jam dinding. Pukul 10.30. Selamat terbang tinggi, Mas, bisikku pada foto pernikahan kami yang masih terpajang di meja kerja. Aku mengambil foto itu, menatap wajah Arya yang tersenyum bahagia 7 tahun lalu. Kemudian, dengan tenang, aku membuka bingkainya, merobek foto itu menjadi 2 bagian tepat di tengah, memisahkan aku dan dia selamanya. Potongan yang ada wajah Arya kuremas, hingga menjadi bola kertas kecil, lalu kulempar ke tempat sampah di sudut ruangan. Jatuhmu akan sakit sekali. Roda pesawat Garuda Indonesia menyentuh aspal landasan pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan mulus. Suara decitan ban yang beradu dengan landasan terdengar, seperti musik orkestra penyambutan bagi Arya dan Narti. Hadirin sekalian, selamat datang di Bali. Waktu menunjukkan pukul 10.45 WITA. Suara pramugari terdengar merdu lewat pengeras suara. Arya meregangkan otot-ototnya yang sedikit kaku. Ia menoleh ke samping. Narti sedang sibuk membenahi riasannya di cermin kecil, memastikan lipstik merahnya tetap menyala sempurna. Sampai juga kita, Yang, bisik Arya sambil menyalakan kembali ponselnya. Aduh, indah banget ya lihat laut dari atas tadi. Rasanya kayak mimpi. Mas, sahut Narti dengan mata berbinar. Nanti kita langsung ke hotel kan? Aku mau update status dulu, tapi dihide dari teman-teman yang kenal Bu Sarah. Tenang, atur saja. Pokoknya minggu ini kita raja dan ratunya, jawab Arya penuh percaya diri. Begitu sinyal ponsel masuk, notifikasi beruntun muncul di layar HP Arya. Kebanyakan pesan dari grup kantor dan broadcast promosi. Tidak ada pesan dari Sarah. Arya tersenyum puas. Istrinya itu pasti sedang sibuk di butik atau arisan, sama sekali tidak curiga. Rencananya berjalan terlalu mulus. Mereka turun dari pesawat, berjalan melewati koridor kedatangan yang dipenuhi ornamen khas Bali. Bau dupa dan Kamboja samar-samar tercium, membangkitkan gairah liburan. Di pengambilan bagasi, Narti berdiri dengan gaya angkuh, menunjuk-nunjuk koper mereka agar diambilkan oleh Arya. Seolah-olah dia terbiasa dilayani, padahal biasanya dialah yang menyeret koper majikan. Kita naik apa ke hotel, Mas? Tanya Narti saat mereka keluar dari terminal kedatangan. Udara tropis Bali yang hangat langsung menerpa kulit. Taksi bandara yang premium dong. Golden Bird, jawab Arya sambil melambaikan tangan pada petugas taksi berseragam rapi. Dia tidak mau naik taksi online biasa. Dia ingin mempertahankan ilusi kemewahan ini di depan Narti. Ke The Royal Nusa Dua, Pak. Yang Ocean View. Sopir taksi mengangguk hormat, membukakan pintu mobil Innova Reborn yang kinclong. Siap, Pak Bos. Lewat tol Mandara ya biar cepat dan pemandangannya bagus. Tentu. Sikat, Pak, kata Arya sambil menyandarkan punggung. Di dalam taksi, Narti tak henti-hentinya berdecak kagum melihat pemandangan laut dari jalan tol di atas air. Dia memotret kakinya yang bersandal mahal, milik Sarah yang diam-diam dia pinjam dari gudang sepatu, dengan latar belakang laut biru. Mas, nanti malam kita dinner di Jimbaran ya? Yang makan lobster di pinggir pantai itu loh. Katanya romantis, rengek Narti manja. Beres. Mau lobster, kepiting, pesan aja semuanya. Limit kartu kredit Mas masih banyak. Sarah baru bayar tagihan bulan lalu, jadi masih fresh 100 juta. Arya menepuk saku dadanya dengan bangga. Taksi memasuki kawasan Nusa Dua yang eksklusif. Jalanan lebar, taman-taman yang tertata rapi, dan deretan hotel bintang 5 yang megah. Mobil berbelok masuk ke pelataran The Royal Nusa Dua. Penjagaan ketat, pemeriksaan keamanan mobil, hingga akhirnya mereka berhenti di lobi yang megah dengan atap tinggi dan pilar-pilar raksasa. Seorang bellboy berseragam etnik segera membukakan pintu dan menurunkan barang-barang mereka. Selamat siang, selamat datang di The Royal. Sapa staf hotel ramah,
mengalungkan rangkaian bunga Kamboja ke leher Arya dan Narti. Narti tersenyum lebar, merasa seperti selebriti. Dia menggandeng lengan Arya erat-erat saat mereka berjalan menuju meja resepsionis. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan mereka. Suasana lobi begitu tenang, elegan, dan wangi aromaterapi sereh yang menenangkan. Namun, ketenangan itu hanyalah fatamorgana sebelum badai. "Selamat siang, Bapak, Ibu. Ada yang bisa dibantu untuk check-in?" Sapa resepsionis wanita dengan senyum profesional. "Siang. Saya sudah reservasi atas nama Arya Wiguna. Ocean Suite untuk 5 malam," kata Arya dengan nada berwibawa. Resepsionis itu mengetik di komputernya. "Baik, Bapak Arya Wiguna. Reservasi ditemukan. Ocean Suite dengan paket honeymoon. Benar?" "Benar sekali." Arya melirik Narti dan mengedipkan mata. "Boleh saya pinjam kartu identitas dan kartu kredit untuk deposit serta pelunasan, Pak?" Totalnya 25 juta rupiah plus deposit 5 juta rupiah. Tentu, Arya mengeluarkan dompet kulitnya. Dengan gerakan teatrikal, ia mencabut kartu kredit platinum berwarna hitam mengkilap. Kartu tambahan dari rekening Sarah. Kartu sakti yang selama ini menjadi nyawa gaya hidupnya. Resepsionis menerima kartu itu dengan kedua tangan, lalu memasukkannya ke mesin EDC. Arya menunggu dengan santai. Dia membayangkan sebentar lagi akan masuk ke kamar, berendam di jacuzzi, lalu memesan room service. Tiba-tiba, kening resepsionis itu berkerut sedikit. Dia mencoba menggesek kartu itu lagi. Tit-tit. Mesin EDC mengeluarkan bunyi penolakan pendek. Struk kecil keluar. "Maaf, Pak Arya," ucap resepsionis itu, suaranya sedikit berubah. "Lebih hati-hati. Kartunya declinet. Ditolak oleh sistem." Jantung Arya berhenti berdetak sesaat. "Hah? Nggak mungkin. Coba lagi, Mbak. Mungkin chipnya kotor atau jaringan lagi jelek." "Baik, Pak. Saya coba masukkan lagi." Resepsionis itu mencoba lagi. Kali ini dia menahan kartu itu sedikit lebih lama di dalam mesin. Tit-tit. "Masih sama, Pak. Keterangannya, do not honor." Biasanya ini berarti dari pihak bank penerbit yang menolak transaksi. Jelas resepsionis itu menyerahkan kartu itu kembali. Tatapan matanya mulai sedikit menilai, meski senyum sopannya masih terpasang. Wajah Arya mulai memanas. Dia bisa merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Narti di sebelahnya mulai gelisah, meremas lengan Arya. "Mas, kok bisa?" Katanya limitnya banyak, bisik Narti panik. "Sabar, mungkin sistem bank lagi error." "Tenang aja," bisik Arya, meski suaranya terdengar tidak yakin. "Saya pakai kartu debit saja kalau begitu," kata Arya, berusaha tetap tenang agar tidak kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu ATM debit prioritas, yang juga terhubung dengan rekening bersama, yang mayoritas isinya uang Sarah. "Silakan, Pak," kata resepsionis. Arya memasukkan kartu debit, menekan PIN dengan yakin. Processing. Lama. Mesin itu berpikir lama sekali. Detik-detik terasa seperti jam. Arya mengetuk-ngetukkan jari di meja marmer, berusaha terlihat tidak sabar, padahal dia ketakutan setengah mati. Tit-tit. "Transaksi gagal, Pak. Insufficient funds." "Saldonya tidak mencukupi," kata resepsionis itu. Kali ini suaranya lebih tegas. "Apa?" Arya hampir berteriak. Beberapa tamu bule di lobi menoleh ke arah mereka. "Nggak mungkin. Saldonya ada 300 juta lebih. Mesin kalian yang rusak ini." Muka Narti memucat. Ilusi kemewahan mulai retak. "Mas, jangan teriak-teriak. Malu?" "Mbak, tolong cek lagi. Itu kartu prioritas," bentak Arya, kepanikan mengambil alih logikanya. "Maaf, Pak. Mesin kami normal. Tamu sebelumnya baru saja transaksi lancar. Mungkin Bapak bisa menghubungi bank penerbit kartu Bapak?" Saran resepsionis itu dingin. Sikap ramahnya mulai luntur, berganti kewaspadaan. Dia memberi kode mata pada security yang berdiri di dekat pintu. "Oke, saya ambil tunai saja di ATM lobi." "Tunggu sebentar," kata Arya kasar.
Dia menyambar kartu debitnya dan berjalan cepat menuju mesin ATM yang ada di pojok lobi. Narti mengekor di belakangnya seperti anak ayam kehilangan induk, menyeret langkah dengan high heels yang tiba-tiba terasa menyakitkan. "Mas, gimana ini? Kok enggak bisa semua?" "Diam dulu kamu," sentak Arya. Mereka sampai di depan mesin ATM. Tangan Arya gemetar saat memasukkan kartu. Dia menekan menu, tarik tunai. Nominal maksimal, 2.500.000. Layar ATM menampilkan tulisan, transaksi sedang diproses. Kemudian layar berubah merah. Transaksi dibatalkan. Kartu Anda ditahan oleh mesin. Silakan hubungi call center. Suara ngiing mesin terdengar saat kartu itu ditelan, tapi tidak keluar lagi. "Bangsat!" umpat Arya, memukul mesin ATM itu dengan kepalan tangannya. "Kenapa ditelan?" "Mas, kartunya hilang." Narti mulai menangis. "Terus kita bayar hotel pakai apa?" Orang-orang di lobi kini terang-terangan menatap mereka. Pasangan yang tadi terlihat elit kini terlihat seperti penipu yang tertangkap basah. Arya merogoh saku celananya, mengambil ponsel. Dengan jari gemetar, dia menekan nomor call center prioritas bank. Dia harus meluruskan ini. Pasti ada kesalahan sistem. Pasti ada hacker. "Halo. Selamat siang," seru Arya begitu tersambung. "Saya Arya Wiguna. Kartu kredit saya ditolak dan kartu debit saya ditelan ATM. Apa-apaan ini?" "Saya nasabah prioritas." Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara customer service terdengar, tenang dan mematikan. "Mohon maaf, Bapak Arya. Setelah kami lakukan pengecekan, status rekening gabungan dan kartu kredit tambahan Bapak telah dibekukan dan dinonaktifkan permanen atas instruksi pemegang rekening utama, Ibu Sarah." Dunia Arya runtuh. Lututnya lemas. Dia harus berpegangan pada mesin ATM agar tidak jatuh. "Apa? Sarah? Tapi saya suaminya. Itu rekening bersama." "Betul, Pak. Namun dalam klausul pembukaan rekening, joint account, Bapak dan Ibu, tertulis bahwa pemegang rekening utama, primary holder, yaitu Ibu Sarah memiliki hak penuh untuk menutup akses atau memindahkan dana sewaktu-waktu tanpa persetujuan pihak kedua. Dana telah dipindahkan dan kartu diblokir dengan alasan keamanan dan proses hukum yang sedang berjalan." "Proses hukum? Maksudnya apa?" "Catatan di sistem kami menyebutkan, persiapan gugatan perceraian. Apakah ada lagi yang bisa dibantu, Pak?" Arya menjatuhkan ponselnya. Tidak sampai ke lantai, tapi tangannya terkulai lemas di sisi tubuh. Mas kenapa? Apa katanya?" tanya Narti, mengguncang lengan Arya. Arya menatap Narti dengan pandangan kosong. Wajah cantiknya kini terlihat menyebalkan. "Sarah tahu," bisik Arya parau. "Sarah tahu semuanya. Dia blokir semua uang. Kita nggak punya duit, Nar." "Apa?" pekik Narti, suaranya melengking. "Jadi kita nggak bisa nginep? Nggak bisa makan?" Seorang petugas keamanan hotel berbadan tegap mendekati mereka. "Maaf, Bapak, Ibu. Jika ada masalah pembayaran, mohon diselesaikan di luar area lobi agar tidak mengganggu tamu lain. Taksi Bapak juga masih menunggu di depan dan belum dibayar argometernya." Arya menelan ludah. "Taksi? Dia lupa taksi itu. Berapa ongkos taksinya?" tanya Arya gagap. "Sekitar 300.000 rupiah, Pak. Plus tol." Arya merogoh dompetnya. Kosong. Dia tidak pernah membawa uang tunai banyak, karena selalu mengandalkan kartu. Dia membuka-buka lipatan dompet. Hanya ada 2 lembar uang 100.000 dan selembar 10.000. 210.000. Kurang. Dia menatap Narti. "Nar, kamu punya uang tunai kan? Yang dikasih Sarah tadi pagi?" Wajah Narti pucat pasi. "Mas, tadi pas di bandara aku beli parfum di duty free, harganya 1,5 juta. Sisanya buat beli jajan sama pulsa." "Goblok," maki Arya. "Siapa suruh beli parfum? Kan Mas bilang uang kita banyak." Narti membalas berteriak, tidak peduli lagi dengan image. "Pak, Bu, mohon tenang.
bentak satpam itu tegas. Silakan keluar sekarang. Dengan langkah terseret, disaksikan puluhan pasang mata yang menatap jijik dan geli, Arya dan Narti digiring keluar dari lobi hotel mewah itu. Koper mereka didorong kasar oleh bellboy. Di depan lobi, sopir taksi Golden Bird sudah berdiri dengan wajah masam. Gimana, Pak Bos? Kok lama? Argometernya jalan terus nih. Pak, Arya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. ATM saya bermasalah. Saya bayar 200 dulu ya. Sisanya saya transfer nanti kalau sudah aktif. Sopir itu meludah ke samping. Halah, gaya doang selangit. Pakai jas, pakai gaun, bayar taksi saja ngutang. Ya udah sini 200-nya. Turun kalian. Jangan harap saya anterin lagi. Arya menyerahkan uang terakhir di dompetnya. Sopir itu menyambar uangnya, membanting pintu mobil, dan tancap gas meninggalkan mereka berdua berdiri di pinggir trotoar panas Nusa Dua, dikelilingi koper-koper berisi baju liburan yang kini tak berguna. Matahari Bali bersinar terik, membakar kulit. Tapi Arya merasa kedinginan sampai ke tulang. Terus kita kemana, Mas? Isak Narti, air matanya melunturkan maskara mahal yang baru dipakainya. Aku lapar. Aku capek. Arya menatap jalanan aspal yang panas. Tidak ada hotel. Tidak ada uang, tidak ada kendaraan. Dan yang terburuk, dia tahu di Jakarta sana, Sarah sedang duduk santai, mungkin sambil minum teh, menikmati kehancurannya dari jauh. Kita jalan kaki, kata Arya putus asa. Jalan kaki? Kemana? Ke neraka? Gumam Arya sambil menyeret kopernya yang terasa seberat dosa-dosanya. Matahari Bali tepat di atas kepala, membakar aspal hingga uap panasnya terlihat bergelombang di udara. Nusa Dua, kawasan elit yang biasanya menawarkan kesejukan angin laut dan kemewahan taman tropis, kini terasa seperti padang pasir yang menyiksa bagi dua manusia yang menyeret koper di trotoar. Arya berjalan di depan, keringat membanjiri punggung kemeja mahalnya yang kini lecek. Di belakangnya, Narti tertatih-tatih. High heels 15 cm yang ia pakai, yang seharusnya digunakan untuk berjalan anggun di lobi marmer, kini menjadi alat penyiksaan. Tumit kakinya lecet, kulitnya melepuh. Gaun bunga-bunganya basah oleh keringat di bagian ketiak dan punggung, menghilangkan segala kesan seksi yang tadi pagi ia banggakan. Mas berhenti dulu, Mas. Kakiku sakit banget, rengek Narti. Suaranya bukan lagi desahan manja, tapi lengkingan keputusasaan. Arya berhenti mendadak, membuat Narti hampir menabrak punggungnya. Arya berbalik, matanya merah karena marah dan panik. Jangan banyak ngeluh. Kamu pikir aku nggak capek? Ini gara-gara kamu boros tadi pagi. Coba kalau uang 2 juta itu masih utuh, kita bisa naik taksi ke losmen murah. Kok nyalahin aku? Narti membelalak, tidak terima. Mas yang bilang uang kita banyak. Mas yang janjiin aku jadi ratu. Mana buktinya? Baru nyampe udah jadi gembel. Diam, bentak Arya. Dia menendang koper kabinnya sendiri saking frustrasinya. Beberapa turis asing yang lewat dengan sepeda sewaan, menatap mereka dengan pandangan aneh. Pasangan lokal, berpakaian overdressed, berteriak-teriak di pinggir jalan dengan koper besar. Pemandangan yang sangat tidak estetik untuk kawasan wisata ini. Arya mengusap wajahnya kasar. Dia harus berpikir. Dia harus menghubungi seseorang. Tapi siapa? Teman kantor? Tidak mungkin, dia malu setengah mati. Orang tua? Ibunya pasti akan jantungan kalau tahu dia di Bali sama pembantu. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor berhenti tepat di samping mereka. Pengendaranya memakai jaket kulit hitam dan helm full face. Dia melihat pelat nomor motor itu, pelat DK, Bali, tapi ada stiker jasa kurir ekspedisi kilat di boks belakangnya. Permisi. Apa benar ini dengan Bapak Arya Wiguna? Tanya kurir itu setelah membuka kaca helmnya. Arya mengernyit. Jantungnya berdegup kencang. Iya, saya Arya. Kamu siapa? Saya kurir ekspedisi khusus. Saya ditugaskan mengantar dokumen penting ini ke Hotel The Royal untuk Bapak. Tapi resepsionis bilang Bapak baru saja keluar dan berjalan ke arah sini. Syukurlah ketemu. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang disegel rapat. Tebal dan berat. Dari siapa? Tanya Arya,
tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Pengirimnya dari Jakarta. Kantor Hukum Herman Urekan. Atas nama klien Ibu Sarah Amalia, jawab kurir itu datar. Silakan tanda tangan di sini sebagai bukti terima. Dunia seakan berhenti berputar. Nama itu, nama istrinya. Arya menandatangani resi dengan tangan yang hampir tidak bisa memegang pulpen. Setelah kurir itu pergi, Arya menatap amplop itu seperti menatap bom waktu. Apa itu, Mas? Dari Bu Sarah? Tanya Narti, mendekat dengan wajah takut. Dengan kasar, Arya merobek segel amplop itu. Isinya berhamburan sedikit karena dia menariknya terlalu kuat. Bukan uang. Bukan surat permohonan maaf. Yang pertama jatuh ke aspal adalah foto-foto. Foto Arya dan Narti sedang makan bakso berdua dengan mesra. Foto Arya merangkul Narti masuk ke toko emas. Foto mereka berdua masuk ke rumah kontrakan tempat mereka nikah siri. Dan yang paling baru, tangkapan layar bukti booking tiket pesawat dan hotel atas nama mereka berdua. Narti memungut salah satu foto. Wajahnya pucat pasi. Mas, kok ibu bisa punya foto-foto ini? Kita dimata-matai. Arya tidak menjawab. Dia menarik keluar berkas utama. Sebuah bundel kertas dengan kop surat pengadilan agama. Hal, gugatan perceraian penggugat. Sarah Amalia tergugat, Arya Wiguna. Di halaman depan, tertulis dengan jelas alasan gugatan, perzinahan dan penelantaran kewajiban suami. Di balik bundel itu, ada secari kertas memo kecil berwarna kuning. Tulisan tangan Sarah yang sangat Arya kenal. Rapi, tegak bersambung, dan elegan. Mas Arya Narti, selamat menikmati bulan madu kalian. Aku sudah siapkan kado terbaik, kebebasan. Kamu bebas dari status suamiku, dan Narti bebas dari pekerjaannya, surat pecat sudah dikirim ke kampung. Jangan coba-coba pulang ke rumahku. Kunci sudah diganti. Barang-barangmu sudah jadi sampah di pos satpam. PS. Tagihan hotel dan tiket pesawat yang kalian pakai dengan kartu kreditku, akan aku masukkan sebagai utang perdata yang harus kamu bayar nanti di pengadilan. Semoga liburannya menyenangkan. Sarah. Bangsat, jerit Arya. Dia meremas kertas itu hingga lumat. Dia ngerjain kita. Dia udah tahu dari lama. Narti jatuh terduduk di trotoar. Kakinya lemas bukan main. Dipecat? Orang kampung tahu? Mas, mati aku mas. Bapakku bisa kena serangan jantung kalau tahu aku jadi pelakor. Arya tidak peduli dengan tangisan Narti. Dia segera merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Persetan dengan harga diri. Dia harus menelepon Sarah. Dia harus memohon. Dia harus bilang ini semua salah paham. Dia harus bilang kalau dia dihipnotis Narti. Ya, itu alasan yang bagus. Dia menekan nomor Sarah. Tut. Tut. Tersambung. Arya menahan napas. Halo? Suara Sarah terdengar tenang, jernih, dan dingin. Seperti es batu yang berdenting di gelas kristal. Sarah. Sayang. Dengerin aku dulu. Arya nyerocos panik. Suaranya bergetar hebat. Ini nggak seperti yang kamu kira. Aku dijebak. Aku nggak tahu kenapa aku bisa di Bali. Sumpah, MA. Terdengar tawa kecil dari ujung telepon. Tawa yang membuat bulu kuduk Arya meremang. Mas. Sudah ketahuan belangnya masih saja mau ngeles kayak bajai. Hemat suaramu, Mas. Nanti kamu butuh tenaga buat teriak-teriak minta tolong di sana. Sarah, tolong. Kartu aku nggak bisa dipakai. Aku nggak punya uang sama sekali. Kami terdampar di jalanan. Kamu tega lihat suamimu kayak gini? Tega? Coba kita ingat-ingat lagi. Kamu tega selingkuh sama pembantu di rumahku sendiri? Kamu tega pakai uangku buat beliin dia emas? Kamu tega bohong soal dinas luar kota padahal mau kelon di hotel bintang 5. Suara Sarah mengeras, penuh penekanan di setiap kata. Kamu yang menanam, kamu yang menuai, Arya. Nikmatilah buahnya. MA, please transfer sedikit aja. Buat tiket pulang. Aku janji aku ceraikan Narti. Aku bakal sujud di kaki kamu. Arya mulai menangis. Harga dirinya sebagai laki-laki sudah menguap di bawah terik matahari Bali.
Di sampingnya, Narti menatap Arya dengan tatapan tak percaya. "Mas, kamu mau ceraikan aku?" katanya cinta mati. Arya mendorong bahu Narti menjauh. "Diam kamu, perusak rumah tangga," desisnya pada Narti, lalu kembali bicara ke telepon. "Dengarkan, Ma, aku usir dia sekarang juga. Tolong aku." "Menyedihkan," kata Sarah datar. "Arya, dengar baik-baik. Ini terakhir kali kamu mendengar suaraku. Urusan kita selanjutnya hanya lewat pengacara. Dan soal uang? Anggap saja itu pelajaran hidup termahal yang pernah kamu ambil. Jangan hubungi aku lagi." "Sarah, tunggu." "Sarah." Klik. Sambungan terputus. Arya mencoba menelepon lagi. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk." Dia mencoba WhatsApp. Foto profil Sarah, foto mereka berdua saat liburan di Jepang, tiba-tiba hilang menjadi siluet abu-abu. Pesan yang dia kirim hanya centang satu. Diblokir. Arya membanting ponselnya ke aspal. Layarnya retak 1000, sepecah harapannya. Hening sejenak di trotoar itu. Hanya suara kendaraan berlalu lalang di kejauhan dan deburan ombak yang terdengar mengejek dari balik tembok hotel mewah. Narti bangkit berdiri perlahan, membersihkan debu di pantat gaunnya. Dia menatap Arya dengan pandangan yang berubah total. Tidak ada lagi tatapan memuja. Yang ada hanya tatapan benci dan jijik. "Jadi gitu ya watak aslimu, Mas?" Suara Narti tajam. "Baru susah sedikit. Aku langsung mau dibuang? Mana janji manismu? Mana yang katanya mau ngelindungin aku?" Arya menatap Narti dengan mata melotot. "Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu gak gatel ngegodain aku gak bakal kayak gini. Sekarang aku kehilangan semuanya. Rumah, istri kaya, uang, karir, semuanya hilang gara-gara perempuan kampung kayak kamu." Ngaca dong." Narti berteriak, tidak peduli lagi sopan santun. "Siapa yang tiap malam ngetuk pintu kamar pembantu? Siapa yang maksa minta jatah pas Bu Sarah lagi arisan? Laki-laki macam apa yang nyalahin perempuan pas lagi susah? Kurang ajar." Arya melayangkan tangan, hendak menampar Narti. Tapi Narti lebih sigap. Kehidupan keras di kampung membuatnya punya refleks bertahan hidup. Dia menangkap tangan Arya dan mendorong dada laki-laki itu sekuat tenaga. Arya yang sedang lemas dan shock, terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di atas koper. "Jangan kasar ya," bentak Narti. "Aku bukan istrimu yang bisa kamu bohongi. Aku juga rugi. Aku kehilangan kerjaan, aku malu sama keluarga. Sekarang mana tanggung jawabmu?" Mereka saling bertatapan dengan napas memburu. Dua penjahat yang kini saling memangsa karena kapal mereka karam. Matahari mulai condong ke barat. Perut mereka mulai berbunyi. Rasa lapar mulai mengalahkan rasa marah. "Sekarang gimana?" tanya Narti akhirnya, suaranya melemah karena lelah. "Aku lapar, Mas. Haus." Arya memijat pelipisnya yang berdenyut sakit. Dia memungut ponselnya yang layarnya retak. "Masih menyala, untungnya. Kita cari tempat duduk yang gratis. Kita pikirin caranya dapat uang," gumam Arya. Mereka berjalan menyeret koper menjauhi kawasan hotel bintang 5. Setiap langkah menjauhkan mereka dari surga yang mereka impikan, menuju realita jalanan yang kejam. Setelah berjalan hampir 2 kilometer, mereka menemukan sebuah minimarket kecil di pinggir jalan raya. Mereka membeli 2 botol air mineral ukuran besar dan 1 roti sobek murah, dengan sisa uang receh di saku Arya. Itu adalah makanan honeymoon pertama mereka. Mereka duduk di emperan toko yang berdebu, berbagi roti tawar kering itu dalam diam. Di seberang jalan, sebuah baliho besar menampilkan iklan hotel tempat mereka seharusnya menginap, The Royal Nusa Dua, Experience Paradise. Arya menelan roti yang terasa seperti serbuk gergaji di tenggorokannya. Air matanya menetes jatuh ke atas celana jeans mahalnya yang kini kotor. "Mas," bisik Narti. "Parfum aku, parfum yang tadi aku beli di bandara." "Kenapa?" "Masih segel. Bonnya masih ada. Kira-kira laku dijual nggak ya?" Arya menoleh. Secercah harapan hina muncul di matanya. "Bisa. Kita jual di pasar loak atau tawarin ke orang lewat. Mungkin laku setengah harga. Lumayan buat cari losmen melati malam ini."
Sungguh tragis. Seorang manajer perusahaan dan istri mudanya, kini harus menjadi pedagang asongan dadakan di pinggir jalan Bali, menjajakan parfum curian dari uang istri sah, hanya untuk bisa tidur di kasur yang penuh kutu busuk malam ini. Neraka duniawi mereka baru saja dimulai. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Langit Bali yang seharusnya menyajikan pemandangan sunset keemasan yang romantis, sore ini terlihat kelabu di mata Arya dan Narti. Cahaya oranye yang memantul di kaca-kaca toko souvenir di kawasan Kuta, seolah mengejek nasib mereka. Mereka telah meninggalkan kawasan elit Nusa Dua. Berjalan kaki berkilo-kilometer, lalu menumpang mobil bak terbuka pengangkut sayur yang kebetulan lewat, akhirnya mereka sampai di kawasan Kuta yang padat dan bising. Arya tahu, disinilah tempat para backpacker berkantong tipis mencari hidup. Tempat yang dulu, saat masih berjaya dengan kartu kredit istrinya, tak pernah sudi ia injak. "Mas, malu mas," bisik Narti sambil menutupi wajahnya dengan ujung kerudung yang sudah lecek. "Masa kita jualan di pinggir jalan begini?" Arya menghela napas kasar. Kemeja kerjanya sudah basah kuyup oleh keringat. Bau badan mulai tercium, bercampur dengan debu jalanan. Ia berdiri canggung di dekat pintu masuk sebuah minimarket yang ramai turis asing. Di tangannya, kotak parfum mahal yang masih disegel plastik itu ia genggam erat. "Mau gimana lagi? Kamu mau tidur di mana?" "Di trotoar digigit anjing," sembur Arya dengan suara rendah namun tajam. "Udah, kamu diam aja. Biar aku yang ngomong." Arya melihat sepasang turis lokal, sepertinya suami istri muda yang sedang berbulan madu, baru keluar dari minimarket. Penampilan mereka rapi, wangi, dan tertawa bahagia. Persis seperti bayangan Arya tentang dirinya dan Narti pagi tadi. Rasa iri menusuk dadanya. "Permisi, Mas, Mbak," sapa Arya, memaksakan senyum ramah yang terlihat menyedihkan di wajahnya yang kusut. Pasangan itu berhenti, menatap Arya dan Narti dengan tatapan waspada. Mereka melihat koper besar dan penampilan Arya yang berantakan. Mungkin dikira korban copet atau penipu. "Ya? Ada apa?" tanya si pria, melindungi istrinya. "Maaf mengganggu waktunya. Saya kehabisan ongkos. Dompet saya hilang." Arya berbohong. Lidahnya terasa keluh mengucapkan alasan klise itu. "Ini saya mau jual parfum asli. Masih segel. Duty free punya. Barusan beli tadi pagi. Harga aslinya 1,5 juta. Saya jual 500.000 saja. Buat ongkos pulang." Wanita muda itu melirik kotak parfum di tangan Arya. Merek terkenal. Dia menyenggol suaminya. "Asli tuh kayaknya, yang murah banget 500." Si pria tampak ragu. Dia menatap Arya dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Beneran asli? Jangan-jangan isinya air sabun." "Demi Tuhan, Mas. Boleh dicek bonnya? Ada di dalam kantong plastik ini. Tolonglah, Mas. Kami butuh uang tunai sekarang." Suara Arya mulai terdengar. Memelas. Harga dirinya sebagai manajer pemasaran yang biasa memimpin rapat kini luruh, menjadi pedagang asongan yang putus asa. Si pria akhirnya merogoh dompetnya. Mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribuan. "Ya udah, sini, hitung-hitung nolong." Transaksi terjadi. Parfum impian Narti berpindah tangan. Uang 500.000 kini ada di tangan Arya. Begitu pasangan itu pergi, Narti menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Parfumku, Mas. Itu kan kenang-kenangan?" "Kenang-kenangan gundulmu," senta Arya sambil memasukkan uang itu ke saku celananya. "Itu nyawa kita malam ini. Ayo cari penginapan murah. Jangan mimpi hotel bintang 5 lagi." Mereka berjalan menyusuri Popies Lane, gang sempit legendaris di Kuta yang dipenuhi toko-toko kecil, bar murah, dan losmen-losmen kelas melati. Suara musik dentum-dentum dari bar mulai terdengar, bercampur dengan drum motor yang ngebut di gang sempit. Arya berhenti di depan sebuah plang kayu lapuk bertuliskan, "Losmen Melati Indah, As, Ven, Murah." Bangunannya tua, ket temboknya mengelupas, dan ada jemuran handuk kumal di balkon depannya. Di lobi, jika bisa disebut lobi, karena hanya ada meja kayu kecil dan kursi plastik, seorang bapak tua berkaos kutang sedang merokok sambil menonton TV tabung. "Pak, ada kamar kosong?" tanya Arya. Bapak itu menoleh malas,
menghembuskan asap rokoknya. Ada. Kipas angin 150.000. AC 250.000. Bayar di muka. KTP asli ditahan. Arya menghitung uang di sakunya. 500.000 hasil jual parfum, ditambah sisa uang receh tadi. Kalau ambil yang AC, sisa uang tinggal sedikit untuk makan besok. Yang kipas angin aja, Pak, kata Arya. Mas. Panas dong, protes Narti sambil menghentakkan kaki. Aku nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Balikan gerah. Arya menatap Narti tajam, matanya menyala. Duit kita pas-pasan, Narti. Sadar diri. Kamu pikir kita lagi liburan beneran? Kita lagi bertahan hidup. Narti cemberut, bibirnya manyun. Wajah cantiknya mulai terlihat menyebalkan di mata Arya. Dulu, rengekan itu terlihat imut. Sekarang, rasanya ingin ia sumpal dengan kaos kaki. Ya udah, kipas angin. Mana KTP? Tagih si bapak losmen. Arya menyerahkan KTP-nya. Bapak itu memberikan kunci dengan gantungan kayu besar bernomor 13. Lantai 2, pojok. Jangan berisik. Jangan bawa narkoba. Kalau bawa perempuan, tanggung sendiri dosa masing-masing, kata bapak itu cuek. Mereka naik ke lantai 2 melewati tangga kayu yang berderit ngeri setiap kali diinjak. Lorongnya remang-remang, hanya diterangi lampu neon 5 watt yang berkedip-kedip mau mati. Bau apek karpet basah dan asap rokok menyengat hidung. Arya membuka pintu kamar nomor 13. Kriet. Engsel pintu yang berkarat menjerit. Narti menutup hidungnya begitu masuk. Bau banget. Mas, kayak bau tikus mati. Kamar itu sempit. Ukurannya mungkin hanya 3x3 meter. Ada satu tempat tidur kayu dengan kasur kapuk yang tipis. Spraynya berwarna putih kekuningan dengan beberapa bercak noda yang mencurigakan. Di sudut, ada kipas angin dinding yang penuh debu hitam. Kamar mandinya ada di dalam, tapi pintunya dari plastik ember yang sudah pecah bagian bawahnya. Gayungnya berlumut. Arya meletakkan koper di lantai tegel yang dingin dan lengket. Dia duduk di tepi kasur. Perspringbed tua itu berdecit keras. Ini istana kita malam ini, gumam Arya getir. Aku nggak mau mandi di situ. Jijik, kata Narti, berdiri kaku di tengah ruangan, tidak mau menyentuh apapun. Terserah. Kalau mau bau ya sudah, jawab Arya tak acuh. Dia melepas sepatunya, kakinya terasa panas dan bengkak setelah berjalan jauh. Malam semakin larut. Perut mereka mulai berbunyi nyaring. Konser keroncongan perut Arya dan Narti bersahutan di kamar sempit itu. Mas, lapar. Ya ayo cari makan. Tapi yang murah. Nasi jinggo di depan gang. Mereka keluar lagi. Membeli 2 bungkus nasi jinggo seharga Rp5.000 per bungkus dan 2 es teh plastik. Mereka membawanya kembali ke kamar karena malu makan di pinggir jalan dengan pakaian yang masih salah kostum. Itu. Di bawah sorotan lampu kamar yang suram, mereka membuka bungkusan nasi itu. Isinya hanya segenggam nasi, sedikit mie goreng, suiran ayam yang nyaris tak terlihat, dan sambal super pedas. Arya menatap nasi itu. Pikirannya melayang ke dinner yang seharusnya ia nikmati. Seafood platter di Jimbaran. Lobster bakar madu. Udang galah saus padang. Kelapa muda utuh. Dan suara deburan ombak. Sekarang, yang ada hanya suara kipas angin yang berisik wer-wer-wer dan suara Narti yang mengunyah dengan rakus. Pedas banget sambelnya, keluh Narti sambil mengelap keringat di dahinya. Riasan wajahnya luntur total. Maskaranya meleleh, bedaknya terhapus keringat, menampakkan wajah aslinya yang berminyak dan berjerawat kecil-kecil di dagu. Arya menatap Narti lekat-lekat. Tanpa filter kemewahan, tanpa baju seragam rapi yang biasa dia lihat di rumah, dan tanpa makeup tebal, Narti terlihat biasa saja. Sangat biasa. Bahkan terlihat kusam dan kampungan. Kenapa liatin aku gitu, Mas? Tanya Narti risih. Enggak, Arya membuang muka. Dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apa yang aku kejar sebenarnya? Kenapa aku mengorbankan Sarah demi ini? Sarah, istrinya itu selalu wangi. Bahkan saat bangun tidur pun wajahnya bersih dan bercahaya karena perawatan mahal. Sarah yang cerdas, yang bisa diajak diskusi tentang berita terkini, bukan cuma gosip artis.
Sarah yang selalu memastikan makanan Arya bergizi, bukan nasi bungkus 5 ribuan begini. Mas, besok gimana? Tanya Narti membuyarkan lamunan Arya. Besok kita jual jam tanganku. Mudah-mudahan laku buat beli tiket pesawat pulang. Jawab Arya datar. Jam tangan Mas kan mahal. Sayang banget, kata Narti. Daripada kita mati kelaparan di sini, kamu mau jadi gelandangan selamanya? Narti diam. Dia menghabiskan nasinya sampai butir terakhir. Mas, aku mau nanya. Kalau kita pulang ke Jakarta, kita tinggal di mana? Rumah Bu Sarah kan udah dikunci. Pertanyaan itu seperti palu godam yang menghantam kepala Arya. Dia lupa memikirkan itu. Nggak tahu. Mungkin ke rumah orang tuaku sementara, jawab Arya ragu. Emang orang tua Mas mau nerima aku? Kan kita nikah siri diam-diam. Ibu Mas kan taunya Mas harmonis sama Bu Sarah, cecar Narti. Arya terdiam. Ibunya yang sangat memuja Sarah, karena Sarah sering memberinya tas branded dan uang bulanan. Kalau ibunya tahu Arya selingkuh dengan pembantu, ibunya pasti akan kena serangan darah tinggi. Jangan bahas itu dulu. Bikin pusing, bentak Arya. Mereka selesai makan. Sampah nasi bungkus ditaruh begitu saja di pojok kamar, mengundang semut. Malam itu, udara di Bali sangat panas dan lembab. Kipas angin tua di dinding hanya memutar udara panas, tidak memberikan kesejukan. Arya melepas kemejanya, menyisakan kaos dalam yang basah. Narti melepas dresnya dan hanya memakai daster tipis yang dia ambil dari koper. Mereka berbaring di kasur sempit itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman selamat malam. Punggung mereka saling beradu, tapi hati mereka berjauhan ribuan kilometer. Suasana hening, tapi pikiran mereka berisik. Tiba-tiba, seekor nyamuk berdengung di telinga Arya. Dia menepuk pipinya sendiri. Plak! Aduh, banyak nyamuk. Mas, rengek Narti sambil menggaruk kakinya. Aku nggak bisa tidur. Tidur aja kenapa sih? Jangan manja. Arya membentak dalam kegelapan. Kok Mas ngebentak aku terus sih dari tadi? Narti bangkit duduk, emosinya meledak. Aku ini korban juga tahu. Aku diajak ke sini, dijanjiin enak, taunya sengsara. Kalau tahu bakal kayak gini, mending aku tetap jadi pembantu di rumah Bu Sarah. Gajinya lancar, kamarnya ber-AC, makanannya enak. Arya ikut bangkit, matanya nyalang menatap siluet Narti dalam gelap. Oh, jadi kamu nyesel? Kamu nyesel ikut aku? Iya, aku nyesel, teriak Narti. Mas Arya ternyata nggak ada apa-apanya tanpa Bu Sarah. Mas itu cuma numpang hidup. Mobil punya istri, rumah punya istri, kartu kredit punya istri. Mas itu laki-laki mokondo. Plah, satu tamparan keras mendarat di pipi Narti. Arya bernapas memburu. Tangannya terasa panas. Dia tidak pernah memukul perempuan sebelumnya. Tapi kata-kata, mokondo, itu meruntuhkan sisa-sisa ego kelaki-lakiannya. Narti memegang pipinya, matanya terbelalak kaget. Air mata mulai mengalir deras. Mas, kamu mukul aku. Jaga mulutmu, desis Arya, suaranya bergetar karena amarah dan malu. Jangan pernah kamu hina aku. Kamu itu cuma pembantu. Babu, harusnya kamu bersyukur aku mau nikahin kamu. Kalau bukan karena aku kasihan, kamu nggak bakal ngerasain naik pesawat. Aku benci kamu, Mas. Aku benci. Narti menangis histeris, memukul-mukul dada Arya. Arya menangkap kedua tangan Narti, mendorongnya kasar hingga Narti terjerembab kembali ke kasur kapuk yang bau itu. Tidur. Atau aku tinggalin kamu di sini sendirian besok pagi. Ancaman itu membuat Narti diam seketika. Ketakutan ditinggal sendirian di Bali tanpa uang lebih besar daripada rasa sakit di pipinya. Dia menarik selimut tipis yang bolong-bolong, memunggungi Arya, dan menangis dalam diam. Bahunya terguncang-guncang menahan isak. Arya kembali berbaring. Jantungnya berdegup kencang. Dia menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Dia merasa jijik. Jijik pada Narti, jijik pada tempat ini, tapi yang paling utama, dia jijik pada dirinya sendiri. Dia meraba saku celananya yang tergeletak di lantai, mengambil ponselnya yang retak. Dia membuka galeri foto.
Foto-foto Narti sudah tidak menarik lagi. Dia men-scroll jauh ke atas. Menemukan foto lama. Foto ulang tahun Sarah tahun lalu. Sarah tersenyum anggun memegang kue tart, Arya mencium pipinya. Terlihat sempurna. Terlihat kaya. Terlihat bahagia. Maafin aku, Ma. Bisik Arya lirih, air mata menetes dari sudut matanya. Aku bodoh. Tapi penyesalan itu terlambat. Sangat terlambat. Di layar ponselnya, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Notifikasi masuk dari aplikasi perbankan, yang masih bisa diakses untuk melihat saldo, meski tidak bisa transaksi. Pemberitahuan, tagihan kartu kredit bulan berjalan telah jatuh tempo. Total tagihan, 45 juta rupiah. Mohon segera melakukan pembayaran. Arya tertawa pelan. Tawa orang gila. Utang menumpuk, istri kabur, selingkuhan membangkang, dan dia tidur di kasur penuh kutu busuk. Malam pertama bulan madu mereka di Bali bukanlah diiringi deburan ombak dan desahan asmara, melainkan diiringi dengung nyamuk, isak tangis penyesalan, dan bau apek kemiskinan yang mencekik leher. Mereka akhirnya tertidur karena kelelahan fisik dan mental, bermimpi buruk tentang hari esok yang masih panjang dan gelap. 3 hari. Sudah 3 hari Arya dan Narti terdampar di pulau yang katanya surga dunia ini. Bagi mereka, Bali telah berubah menjadi penjara terbuka yang menyiksa. Uang 500.000 hasil penjualan parfum Narti sudah ludes di hari kedua. Habis untuk membayar perpanjangan sewa kamar losmen yang bau apek, membeli nasi bungkus 2 kali sehari, dan air mineral. Pagi ini, hari keempat, mereka diusir oleh pemilik losmen. Waktu habis. Kalau tidak bayar lagi, keluar, bentak si bapak penjaga losmen sambil menggedor pintu kamar nomor 13. Arya keluar dengan wajah kusut. Brewok tipis mulai tumbuh berantakan di dagunya. Matanya merah kurang tidur. Bau badannya, Tuhan, bahkan dia sendiri jijik mencium bau ketiaknya sendiri. Kemeja mewahnya sudah lecek tak berbentuk. Penuh noda keringat yang mengering menjadi pulau-pulau putih asin di punggung. Iya, Pak. Sabar. Kami lagi packing. Balas Arya kasar. Di dalam kamar, Narti memasukkan baju-bajunya ke dalam tas dengan kasar. Dia tidak lagi peduli melipat gaun-gaun cantiknya. Dia menyumpal semuanya masuk seperti sampah. Wajah Narti terlihat kusam. Tanpa skincare dan makeup selama 3 hari, wajah aslinya terlihat lelah dan berminyak. Rambutnya lepek. Cepetan, bentak Arya. Sabar dong. Mas pikir gampang masukin barang segini banyak. Narti membalas membentak. Sudah tidak ada lagi panggilan, sayang, atau nada manja. Yang tersisa hanya bentakan dan makian. Hubungan haram mereka, yang dibangun di atas nafsu dan kemewahan semu, hancur lebur begitu fasilitas dicabut. Mereka keluar dari losmen dengan menyeret koper. Matahari kuta pagi ini terasa menyengat kulit. Mereka berjalan tanpa tujuan, duduk di trotoar depan sebuah toko surfboard yang belum buka. Perut Arya berbunyi keras. Lapar. Sangat lapar. Kita pulang hari ini, kata Arya datar. Dia menatap jalanan dengan pandangan kosong. Pakai apa? Sayap? Sindir Narti pedas. Uang tinggal 10.000 perak. Cukup buat beli 1 nasi bungkus dibagi 2. Arya menatap pergelangan tangan kirinya. Di sana melingkar sebuah jam tangan chronograph merek Tag Heuer. Kado ulang tahun dari Sarah 2 tahun lalu. Harganya saat itu 25 juta rupiah. Arya melepas jam tangan itu. Benda terakhir yang menandakan bahwa dia pernah menjadi orang terpandang. Kita ke pasar loak atau toko emas. Kita jual ini, kata Arya. Suaranya serak. Emang laku? Harus laku. Kalau enggak, kita jadi gembel beneran di sini. Mereka berjalan kaki lagi. Bertanya pada orang-orang di jalan di mana tempat gadai atau jual beli barang bekas. Mereka diarahkan ke sebuah pasar tradisional di Denpasar, cukup jauh dari Kuta. Mereka terpaksa naik angkutan umum, bemo, yang panas dan sesak, menghabiskan sisa uang receh terakhir. Sampai di pasar, Arya mendatangi sebuah kios kecil yang memajang jam-jam bekas dan kacamata. Penjualnya seorang bapak tua berkacamata tebal yang sedang mengelap etalase. Arya meletakkan jam tangannya di atas kaca etalase. Pak, saya mau jual ini. Asli.
Kotak dan suratnya nggak bawa, ketinggalan di Jakarta. Tapi bisa dicek keasliannya. Bapak tua itu mengambil jam tersebut, memutarnya, menimbangnya, lalu melihat detailnya dengan kaca pembesar. Dia melirik penampilan Arya yang kucel dan Narti yang terlihat gelisah. Dia tahu, dia sedang berhadapan dengan orang yang butuh uang cepat, Bu. Posisi tawar yang sangat menguntungkan bagi pedagang. Tanpa surat, tanpa kotak. Saya nggak berani ambil tinggi, Mas. Takut barang curian, kata bapak itu santai. Bukan curian, Pak. Ini punya saya sendiri. Saya kecopetan dompet, jadi butuh uang buat pulang. Arya berbohong lagi. Kebohongan sudah menjadi bahasa keduanya. 2 juta, tawar bapak itu. Apa? Arya melotot. Bapak gila? Ini barunya 25 juta. Pasaran secontnya masih belasan juta. Pak? Itu kalau lengkap dan Mas jualnya santai di online. Kalau di sini, kondisinya begini, tanpa surat, ya segitu. Take it or leave it. Ambil atau pergi. Arya mengepal tangannya. Dia ingin marah, ingin memaki, tapi perutnya perih karena lapar. Dia menatap Narti. Narti menatapnya dengan pandangan memohon, jual aja Mas, aku mau pulang. 5 juta, Pak. Tolonglah. Buat tiket pesawat 2 orang, Arya menawar putus asa. Si bapak menggeleng. 3 juta. Mentok. Itu udah saya kasihani. Arya memejamkan mata. 3 juta. Kehilangan 22 juta nilainya dalam sekejap. Sama seperti harga dirinya yang jatuh bebas. Oke. 3 juta, bisik Arya lemah. Uang 3 juta berpindah tangan. Arya menggenggam uang itu seolah itu adalah nyawanya. Makan dulu, Mas. Aku mau pingsan, kata Narti. Mereka makan di warung Tegal pinggir pasar. Makan dengan rakus seperti orang yang tidak makan seminggu. Setelah kenyang, barulah otak Arya bisa berpikir sedikit jernih. Cari warnet. Kita beli tiket online, perintah Arya. Ponselnya yang retak layarnya susah disentuh. Dan ponsel Narti sudah mati total kehabisan baterai karena chargernya rusak terjepit koper. Mereka menemukan warnet kumuh di ruko tua. Arya login ke situs travel. Dia mencari tiket Denpasar, Jakarta untuk hari ini. Harga tiket last minute mahal sekali. Garuda dan Citylink di atas 1,5 juta per orang. Uang mereka tidak cukup. Arya men-scroll ke bawah. Paling murah. Lion Air. Transit Surabaya 4 jam. Berangkat pukul 21 WITA. Tiba di Jakarta pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Harga, Rp1 100.000 orang. Total 2,2 juta. Masih sisa 800.000 untuk ongkos ke bandara dan pegangan di Jakarta. Ini aja, paling murah, kata Arya menunjuk layar monitor. Transit? Lama banget dong sampainya, keluh Narti. Mau nggak? Kalau nggak mau, kamu berenang aja ke Jawa. Bentak Arya, membuat operator warnet menoleh kaget. Narti cemberut, tapi mengangguk. Arya membuking tiket itu. Membayar lewat transfer tunai di minimarket sebelah warnet. Akhirnya, mereka punya tiket pulang. Tiket menuju penghakiman. Pukul 19 WITA. Bandara Ngurah Rai. Kali ini, mereka tidak turun dari taksi premium di lobi keberangkatan domestik yang megah. Mereka turun dari ojek online di area parkir motor, lalu berjalan kaki menyeret koper menuju terminal. Penampilan mereka sangat kontras dengan turis-turis lain yang pulang dengan wajah cerah, kulit coklat eksotis, dan membawa banyak oleh-oleh Krishna atau Joger. Arya dan Narti tidak membawa oleh-oleh satupun. Mereka hanya membawa koper berisi baju kotor dan rasa malu. Mereka tidak bisa masuk lounge. Kartu kredit sakti itu sudah mati. Mereka duduk di kursi tunggu besi di luar area check-in, menunggu loket dibuka. Narti menyandarkan kepalanya ke tembok. Mas, nanti kalau sampai Jakarta, aku langsung pulang ke kosan lamaku aja ya. Arya tertawa sinis. Kosan? Kamu lupa? Kunci kosanmu kan ada di gantungan kunci yang ditinggal di rumah Sarah. Lagian kamu yakin barang-barangmu masih ada di sana? Sarah pasti udah nyuruh orang buat bersihin. Wajah Narti memucat. Terus aku tinggal di mana? Mana aku tahu. Pikir sendiri.
Jahat banget sih Mas. Ini kan gara-gara Mas juga. Gara-gara aku? Siapa yang kegatelan godain majikan? Pertengkaran mereka menarik perhatian petugas keamanan bandara. Pak, Bu, tolong jangan ribut di sini. Malu dilihat orang asing, tegur petugas itu tegas. Arya menunduk, wajahnya merah padam. Dia, Arya Wiguna, ditegur satpam seperti preman pasar. Proses check-in berjalan lancar meski petugas konter menatap curiga pada penampilan mereka yang berantakan. Mereka mendapat kursi paling belakang, dekat toilet. Saat boarding, Arya merasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Pesawat itu penuh sesak. Bau minyak kayu putih dan keringat penumpang memenuhi kabin. Kursinya sempit, lutut Arya mentok ke kursi depan. Di sebelah mereka, ada seorang ibu muda dengan bayi yang rewel menangis sepanjang perjalanan menuju Surabaya. Oek, oek. Tangisan bayi itu menusuk telinga Arya, membuat kepalanya yang pening semakin berdenyut. Narti menutup telinganya dengan tisu, wajahnya masam. Berisik banget sih, gumam Narti. SSTT, diam, desis Arya. Pesawat take off. Guncangan turbulensi terasa kasar. Arya memejamkan mata, membayangkan wajah Sarah. Apa yang sedang dilakukan Sarah sekarang? Mungkin sedang tidur nyenyak di kasur king size mereka yang empuk dan wangi. Atau mungkin sedang minum wine merayakan kemenangan. Bayangan itu menyiksanya lebih dari rasa lapar. Mereka transit di Surabaya. Menunggu 4 jam di ruang tunggu yang dingin. Narti tertidur di bangku panjang dengan mulut terbuka, mendengkur halus karena kelelahan. Arya tidak bisa tidur. Dia duduk memeluk tas ranselnya, menatap nanar ke arah landasan pacu yang gelap. Bagaimana aku menjelaskan ini ke ibu? Batinnya. Bagaimana aku menghadapi orang-orang kantor? Sarah pasti sudah menyebarkan beritanya. Pukul 1 dini hari, pesawat lanjutan menuju Jakarta akhirnya boarding setelah delay 1 jam. Mereka mendarat di Soekarno-Hatta pukul 2.30 pagi. Terminal 1 kedatangan domestik yang tua dan suram menyambut mereka. Lampu-lampu neon yang redup, lantai yang kusam, dan antrean bagasi yang semrawut. Saat koper mereka akhirnya keluar, roda koper Narti patah 1. Koper itu terguling saat ditarik. Sialan, umpat Narti, menendang koper itu. Semua sial. Mereka berjalan keluar menuju area penjemputan. Jakarta menyambut mereka dengan hujan gerimis dan udara lembab yang berbau polusi. Kita naik Damri ke Blok M, terus nyambung taksi ke rumah, kata Arya. Dia masih punya sisa uang 300.000. Ke rumah? Rumah siapa? Tanya Narti bingung. Rumah akulah. Rumah Sarah, jawab Arya ngotot. Aku harus bicara sama dia. Aku harus minta maaf. Siapa tahu dia luluh kalau lihat kondisi kita kayak gini. Mas gila ya? Dia udah ngusir kita. DM. Aku suaminya. Dia nggak berhak ngusir aku dari rumah itu tanpa putusan pengadilan. Itu harta Gonogini. Arya berusaha meyakinkan dirinya sendiri, berpegang pada sisa-sisa ego yang rapuh. Mereka naik bus Damri yang sepi. Arya duduk menatap jendela yang basah oleh hujan. Lampu-lampu jalan tol Jakarta berbayang di matanya. Kota ini, tempat dia dulu merasa menjadi raja kecil dengan fasilitas istrinya, kini terasa seperti monster yang siap menelannya. 1 jam kemudian, mereka sampai di perempatan dekat komplek perumahan elit tempat tinggal Sarah. Mereka turun dari taksi yang hanya mengantar sampai depan gerbang komplek karena Arya tidak punya cukup uang untuk masuk ke dalam. Taksi Bluebird kadang meminta tips atau uang rokok di gerbang elit, dan Argo sudah mepet. Jalan kaki lagi, keluh Narti, kakinya pincang karena lecet yang sudah infeksi. Tinggal dikit lagi. Ayo, ajak Arya. Mereka berjalan menyeret koper di jalan aspal komplek yang basah dan sunyi. Pukul 4 pagi. Suara jangkrik dan kodok terdengar bersahutan. Akhirnya, mereka sampai di depan rumah nomor 88. Rumah megah bergaya Mediterania itu berdiri kokoh dalam kegelapan. Hanya lampu taman yang menyala remang-remang. Arya meletakkan kopernya. Napasnya terengah-engah. Dia memegang pagar besi tempa yang dingin. Kita sampai, bisiknya. Ada sedikit rasa lega. Setidaknya dia sudah di depan rumahnya. Dia merogoh saku, mencari kunci cadangan yang selalu dia bawa. Tapi tunggu.
Lubang kuncinya berbeda. Arya mencoba memasukkan kuncinya. Tidak masuk. Dia mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Dia menyalakan senter HP-nya. Kunci pagar sudah diganti dengan model gembok biometrik canggih dan silinder kunci baru yang mengkilap. Dia beneran ganti kuncinya? Arya mundur selangkah, lututnya lemas. Narti melihat ke arah pos satpam komplek yang ada di ujung jalan. Mas, itu apa di pos satpam? Arya menoleh. Di teras pos satpam, di bawah sorotan lampu neon yang terang, ada tumpukan barang yang sangat familiar. Kardus-kardus coklat. Kantong plastik hitam besar. Arya berlari mendekat, meninggalkan Narti dan kopernya. Dia menghampiri pos satpam. Benar saja. Di salah satu kardus tertulis dengan spidol permanen hitam besar, barang-barang Arya, sampah. Arya merobek salah satu kantong plastik hitam. Isinya sepatu-sepatunya. Jas kerjanya yang mahal ditumpuk asal-asalan hingga kusut. Sikat gigi dan alat cukurnya ada di dalam plastik bening, tergeletak di atas tumpukan itu seperti barang bukti kejahatan. Pak Arya? Suara berat menegurnya. Pak Junaedi, kepala keamanan komplek, keluar dari pos sambil membawa tongkat pentungan. Wajahnya garang, tidak ada lagi senyum hormat seperti biasanya. Pak Jun. Arya tergagap. Saya mau masuk rumah. Maaf, Pak Arya, potong Pak Junaedi tegas, berdiri menghalangi jalan Arya. Sesuai instruksi pemilik rumah, Ibu Sarah, Bapak dilarang masuk ke area klaster ini lagi. Bapak sudah tidak terdaftar sebagai penghuni. Tapi saya suaminya, Pak. Itu rumah saya, teriak Arya histeris. Itu urusan Bapak sama Ibu. Urusan saya adalah menjaga keamanan. Ibu Sarah sudah menunjukkan surat kepemilikan rumah atas nama beliau sendiri. Bapak diperintahkan untuk mengambil barang-barang ini dan segera pergi. Kalau Bapak memaksa masuk atau bikin keributan, saya diperintahkan untuk panggil polisi. Pasal perbuatan tidak menyenangkan dan percobaan penerobosan. Arya ternganga. Polisi? Silakan angkut barang-barangnya, Pak. Saya kasih waktu 10 menit sebelum patroli polisi lewat sini. Di belakang Arya, Narti datang menyusul dengan napas ngos-ngosan. Gimana Mas? Bisa masuk. Arya berbalik, menatap Narti, lalu menatap tumpukan kardus, sampah, itu. Langit timur mulai sedikit terang. Fajar menyingsing, menyinari wajah Arya yang hancur total. Dia pulang bukan ke istana, tapi ke tempat pembuangan akhir. Kita diusir, Nar, bisik Arya, air matanya akhirnya tumpah bersamaan dengan gerimis yang mulai turun lagi. Kita benar-benar sudah tamat. Hujan turun semakin deras, seolah langit Jakarta ikut meludah melihat dua sosok menyedihkan di depan pos satpam itu. Kardus-kardus berisi pakaian Arya mulai basah. Tinta spidol bertuliskan, sampah, itu melebar, menciptakan noda hitam yang jelek di permukaan kardus. Pak Junaedi, tolonglah, izinkan saya berteduh sebentar di pos. Atau izinkan saya menaruh barang-barang ini dulu. Saya nggak bisa bawa semuanya sekaligus. Mohon Arya. Suaranya hilang ditelan suara hujan. Pak Junaedi menggeleng tegas, meski ada sedikit rasa iba di matanya melihat mantan, tuan besar, itu kini tak lebih dari pengemis. Nggak bisa, Pak. Perintah Ibu jelas. Area ini harus bersih dalam 10 menit. Bapak panggil GoBox atau taksi online sekarang, angkut semuanya, lalu pergi. Arya menoleh ke Narti. Perempuan itu menggigil kedinginan, gaun summer dress tipisnya basah kuyup mencetak tubuhnya, membuatnya terlihat murahan dan kedinginan. Mas, ayo pergi. Aku malu dilihat orang lewat, isak Narti. Dengan sisa uang terakhir di dompet dan aplikasi di HP yang layarnya retak, Arya memesan taksi online berukuran besar. 10 menit kemudian, mobil itu datang. Sopirnya mengernyit jijik melihat penumpang yang basah dan koper-koper kardus yang lembab, takut jok mobilnya kotor. Tolong, Pak. Nanti saya kasih tips lebih. Bohong Arya lagi. Padahal dia tahu, saldo di dompet elektroniknya 0, dan uang tunainya tinggal lembaran lusuh. Mereka menjejalkan kardus-kardus basah itu ke bagasi. Arya dan Narti duduk terpisah di kursi tengah dan belakang. Tidak ada pegangan tangan, tidak ada kata-kata penghiburan. Mobil melaju membelah hujan,
meninggalkan gerbang perumahan mewah itu untuk selamanya. Di lantai 2 rumah nomor 88, di balik tirai jendela yang tertutup rapat, Sarah menurunkan cangkir teh hangatnya. Dia melihat mobil itu pergi melalui layar CCTV di tabletnya. Selesai, bisik Sarah. Dia tidak merasa sedih. Dia merasa seringan kapas. Beban parasit yang selama 7 tahun ini menempel di punggungnya akhirnya lepas. 2 jam kemudian, di sebuah kos-kosan kumuh di Jakarta Selatan, Arya membawa Narti ke sebuah rumah kos harian di gang sempit. Hanya ini yang dia tahu dan mampu bayar dengan sisa uangnya. Begitu masuk ke kamar yang sempit dan pengap, pertengkaran terakhir pun meledak. "Aku mau pulang ke kampung sekarang juga," teriak Narti sambil melempar tasnya. "Aku nggak mau hidup gembel sama kamu, Mas. Kamu penipu. Kamu bilang kamu kaya, kamu manajer, nyatanya kamu cuma laki-laki numpang hidup." Arya yang sedang stres berat, tidak lagi menahan diri. "Heh, ngaca. Kamu itu siapa? Kamu cuma pembantu yang kegatelan. Kalau bukan karena aku, kamu nggak bakal pernah injak Bali. Sekarang kamu nyalahin aku?" "Iya, aku nyalahin kamu. Balikin kehormatanku. Balikin kerjaanku." Narti menyerang Arya, mencakar wajahnya. Arya mendorong Narti keras hingga terpental ke kasur. "Pergi kamu. Pergi dari hidupku. Kamu bawa sial. Mana uang ongkos?" "Aku butuh uang buat naik bus," tagih Narti. Arya merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulitnya yang dulu tebal, kini kempes. Dia mengambil semua lembaran uang yang tersisa. 150.000 rupiah. Dia melempar uang itu ke wajah Narti. "Ambil. Itu uang terakhirku. Pergi sana dan jangan pernah cari aku lagi." Narti memungut uang itu dengan air mata bercucuran. Dia memungut tasnya, menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. "Aku sumpahin hidupmu sengsara seumur hidup, Mas. Kamu laki-laki paling banci yang pernah aku kenal." Narti membanting pintu kamar kos itu, pergi menembus hujan, menuju terminal bus untuk pulang ke kampung halamannya dengan membawa aib yang akan dia tanggung seumur hidup. Tinggallah Arya sendirian. Di dalam kamar sempit 3x3 meter, dikelilingi kardus-kardus basah berisi baju-baju mahalnya yang kini tak ada harganya. Dia duduk di lantai, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya, dia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Menangisi kebodohannya, menangisi kesombongannya. 1 bulan kemudian, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ketukan palu hakim terdengar tegas dan final. Tok, tok, tok. Majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat Arya Wiguna bin Hartono terhadap penggugat Sarah Amalia binti Gunawan. Sarah berdiri, menyalami pengacaranya dengan senyum lega. Dia tampak cantik dan bersinar dengan blazer putih bersih dan rambut yang ditata rapi. Di sisi lain ruangan, kursi tergugat kosong. Arya tidak pernah hadir dalam persidangan. Dia tidak punya uang untuk bayar pengacara, dan dia terlalu malu untuk menampakkan wajahnya. Putusan Verstek, tanpa kehadiran tergugat, dijatuhkan dengan cepat. Selain putusan cerai, hakim juga mengabulkan gugatan Gonogini. Rumah, mobil, dan aset-aset yang dibeli menggunakan uang warisan Sarah, ditetapkan sah sebagai milik Sarah. Sementara utang kartu kredit sebesar 45 juta rupiah yang dipakai Arya untuk foya-foya di Bali, ditetapkan sebagai utang pribadi Arya yang harus dia lunasi sendiri. Sarah berjalan keluar gedung pengadilan. Matahari bersinar cerah. "Selamat, Bu Sarah. Anda sudah bebas," kata Pak Herman, pengacaranya. "Terima kasih, Pak Herman. Tolong pastikan surat tagihan utang itu sampai ke alamat kantor barunya Arya, kalau dia punya kantor," ujar Sarah dingin. 3 bulan kemudian, nasib sang pengkhianat. Arya duduk di warung kopi pinggir jalan, menyeruput kopi sachet yang terlalu manis. Kemejanya terlihat lusuh, bagian kerahnya sudah mulai kuning. Dia baru saja keluar dari wawancara kerja yang ke-10 bulan ini. Dan hasilnya sama, ditolak. Dunia kerja di bidangnya ternyata sempit. Kabar tentang Arya Wiguna, manajer yang dipecat karena skandal perselingkuhan dengan pembantu, penyalahgunaan fasilitas kantor, ternyata Sarah melaporkan penggunaan inventaris kantor untuk urusan pribadi,
dan utang kartu kredit yang macet sudah menyebar. Namanya sudah masuk daftar hitam HRD Community. Terlebih lagi, status Bay Checking, Slick OJK-nya kini Ko5, macet. Dia tidak bisa kredit motor, tidak bisa kredit HP, apalagi KPR. Ban mengejar-ngejarnya setiap hari lewat telepon, karena utang kartu kredit Sarah yang dilimpahkan padanya. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya di kampung. Ibu, ibu sakit lagi. Kapan kirim uang? Tetangga pada nanyain kok kamu gak pernah pulang bawa istri cantikmu lagi. Ibu malu, Arya mematikan ponselnya. Dia tidak sanggup membalas. Dia tidak bisa bilang bahwa istri cantiknya sudah menceraikannya dan membuangnya seperti sampah. Dia juga tidak bisa bilang bahwa dia sekarang tinggal di kamar petak tanpa AC, makan mie instan setiap hari, dan bekerja serabutan sebagai sales door-to-door panci murah. Dia menatap gedung pencakar langit di kejauhan, tempat dulu dia berkantor di lantai 20. Nasi bungkus 1, Mbak. Lauk orek tempe aja, kuahnya dibanyakin, pesan Arya pada penjaga warung. Makan siang mewahnya hari ini seharga 10.000 perak. Sementara itu, ratusan kilometer dari Jakarta, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Narti duduk termenung di teras rumah kayu orang tuanya yang reot. Perutnya mulai membuncit sedikit. Dia hamil. Oleh-oleh dari bulan madu, laknat di Bali. Tidak ada suami yang bertanggung jawab. Warga desa bergunjing setiap kali dia lewat. Itu Narti, yang katanya kerja di Jakarta malah pulang bunting gak ada lakinya. Katanya jadi pelakor, makanya diusir majikan. Narti mengelus perutnya dengan tatapan kosong. Mimpinya menjadi nyonya besar hancur lebur. Kini dia harus membesarkan anak tanpa bapak, menanggung aib, dan bekerja sebagai buruh cuci di sungai untuk menyambung hidup. Karma telah datang dengan cara yang paling brutal. Epilog. Sarah duduk di kursi business class pesawat Emirates tujuan Paris. Dia memegang gelas champagne, menatap awan di luar jendela. Di sebelahnya, duduk seorang pria parubaya yang tampan dan berwibawa, rekan bisnis barunya yang santun dan sangat menghargainya sebagai wanita karir yang cerdas. Liburan kerja yang menyenangkan. Sarah? Tanya pria itu. Sarah tersenyum, senyum yang tulus dan lepas. Bukan hanya liburan kerja, Pak. Ini perayaan. Perayaan membuang sampah pada tempatnya. Dia menyesap minumannya. Jauh di bawah sana, dia tahu ada 2 orang manusia yang sedang menjalani neraka dunia akibat keserakahan mereka sendiri. Sarah tidak membenci mereka lagi. Dia hanya tidak peduli. Bagi seorang ratu, tikus-tikus got tidak layak mendapatkan emosinya. Pesawat melaju menembus langit biru, membawa Sarah menuju masa depan yang gemilang, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang.